Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan terkait manajemen frek dari mata kuliah manajemen frek yang terdiri dari yang pertama ada Bu Tina, ada Pak Isnia Nadi Wijaya, dan saya sendiri Khairul Aulia Lubis. Nah, di sini kami akan membahas tentang green freight, logistik lebih hijau untuk masa depan. Nah, yang pertama, apa itu green freight? Green flag itu adalah sebuah pendekatan dalam sistem logistik dan transportasi barang yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya dalam hal emisi gas rumah kaca, konsumsi bahan bakar fosil, dan polusi udara. Konsep ini mendukung pengiriman barang yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Next, Bu. Nah, tujuan utama Green Flag ini ada yang pertama adalah mengurangi emisi karbon dari kendaraan logistik, yang kedua meningkatkan efisiensi bahan bakar dalam operasional transportasi, yang ketiga menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau bahan bakar alternatif. Yang keempat, mengoptimalkan rute pengiriman untuk meminimalkan jarak tempuh dan waktu tempuh, dan yang terakhir adalah mengurangi biaya operasional melalui efisiensi energi. Next, Bu. Komponen atau strategi dalam green freight. Yang pertama adalah pemilihan kendaraan hemat energi dengan teknologi Euro 5/6. Yang kedua adalah pemanfaatan logistik multimoda seperti menggabungkan truk dengan kereta atau kapal. Yang ketiga, pelatihan pengemudi untuk mengemudi secara efisien atau eco-driving. Yang keempat adalah penggunaan sistem manajemen transportasi untuk pemantauan rute dengan efisiensi waktu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antar perusahaan logistik untuk berbagai muatan atau freight consolidation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Tina. Monggo, silakan Baik, Bu Tina. terima kasih. Baik, Pak Sabtono izin melanjutkan terkait dengan manfaat green freight. Pertama, lingkungan lebih bersih dengan berkurangnya emisi karbon. Kedua, efisiensi operasional meningkat, biaya bahan bakar menurun. Ketiga, citra perusahaan meningkat karena kepedulian terhadap keberlanjutan. Dan yang keempat adalah kepatuhan terhadap regulasi lingkungan nasional dan internasional. Kita lanjut. Nah, ya, Nah, yang berikutnya adalah ciri-ciri perusahaan yang menerapkan green freight. Pertama, armada efisien. Kendaraan yang dipakai sudah canggih dan ramah lingkungan. Yang kedua, pengurangan emisi terukur. Mereka secara rutin mengukur dan melaporkan berapa banyak emisi yang berhasil dikurangi. Yang ketiga, inovasi terus-menerus, selalu berusaha mencari cara baru untuk jadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan yang keempat adalah melibatkan semua pihak, mengajak semua stakeholder, yaitu karyawan, pemasok, pelanggan, untuk ikut serta dalam upaya keberlanjutan. Berikutnya, studi kasus Pos Indonesia sebagai perusahaan green logistik. Kenapa Pos Indonesia disebut green logistik? Pertama, menggunakan 300 motor listrik untuk pengiriman. Kedua, kami telah menggunakan 10 mobil listrik. Lalu yang berikutnya, kantor pos Ubud menggunakan listrik tenaga surya. Berikutnya, gudang logistik juga sudah pakai listrik tenaga surya. Dan yang terakhir, ini menunjukkan bahwa komitmen Pos Indonesia terhadap lingkungan. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Isnian. Silakan Mas Isnian. Baik, Tina dan Mbak Lubis. Ya. Terima kasih banyak Pak Sabtono. Mungkin kami melanjutkan. Kalau tadi diceritakan tentang pengertian dan sebagainya, kami bicara tentang kebijakan. Nah, berikutnya adalah tentang kebijakan pemerintah mendukung green freight. Ya, yang pertama, di mana tentu berperan sebagai regulasi emisi kendaraan, menetapkan standar emisi untuk truk
dan kendaraan pengangkut barang, semisal standar Euro 4 dan Euro 5 ya. Bahan bakar ramah lingkungan, mendorong pakai bahan bakar bersih seperti biodiesel dan gas alam terkompresi atau CNG. Dan yang ketiga adalah transportasi multimoda, yaitu mengembangkan bagaimana cara pengiriman barang yang pakai lebih dari satu moda, misal kereta api dan kapal, agar supaya tidak terlalu banyak truk di jalan. Dan yang keempat, insentif teknologi hijau, yaitu memberikan dukungan semisal diskon pajak bagi perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Baik, next. Nah, kesimpulannya Pak Sapono dan rekan-rekan semua bahwa Green Flag merupakan langkah nyata bagaimana kita dapat membuat pengiriman barang menjadi lebih bertanggung jawab dan ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, dengan teknologi dan kebijakan yang tepat tentunya kita dapat bisa mencapai logistik yang lebih bersih dan yang bersifat berkelanjutan. Dan yang ketiga, tentu mari secara bersama-sama mendukung Green Flag demi masa depan bumi yang lebih hijau dan lebih tentram tentunya secara keadaan lingkungan. Mungkin itu Pak Sabtono dan rekan-rekan semua. Terima kasih Pak. Tentu ini presentasi kami bertiga dalam memenuhi tugas yang disampaikan. Izin kami akhiri, kami tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kenapa? Pak. Senyum, senyum Bu. Kok baju